karena Allah. Kadang-kadang kita diuji. Seperti saya tadi, jadi juri kalau ada khotib, ada ustadz ceramah, nungguin apa? Nungguin dia baca hadis. Ntar kita cecar hadis riwayat siapa. Dan itu memang dulu seperti itu ya. Dan Allah kemudian alhamdulillah membimbing saya supaya tidak sibuk di sana. Kira-kira 3 tahun lah, mulai dari 2007, 2008, 2009 itu lagi parah-parahnya itu Pak. 2010 sudah mulai ya, sudah mulai berkurang, mulai kita memahami isinya. Nah, di sini juga ada orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu sosial, tapi melupakan ilmu ritual. Betul, kalau kita mengabdi dalam bab sosial itu ibadah nggak? Tapi ibadah ritual ada nggak? Ada juga, dan nggak boleh diadu-adu. Ya. Maka orang-orang begini, kalau kita ngomong Pak, saya misalnya membahas nih satu kitab, apa kata mereka? Teman-teman saya membahas kitab A, B, C, D, tajwid, segala macam, ilmu hadis, ilmu tasawuf, perdebatan salafi, sufi, asy'ari, salafi. Itu kata mereka apa? Hari gini masih bahas gituan. Tuh. Itu muncul, ternyata Imam Ghazali menemukan mereka ngomong begitu di zamannya. Ya. Warubma ta'ana fil muhaddithin, maka mereka akan mencoba mencaci atau melemahkan, meremehkan ahli hadis. Ahli hadis ini kan ahli riwayat kuno Pak, ahli hadis itu kajiannya apa? Dari fulan, dari Nabi. Jadi ngecek ilmu ini ada sumbernya nggak? Cari referensi aja kerjaannya. Sama orang-orang yang begini, hari gini masih ada aja orang kayak ente gitu. Kita nih, saya selama dalam sebulan itu ada satu majelis khusus mempertahankan akidah Ahlussunnah, fikih Ahlussunnah, tasawuf Ahlussunnah dari serangan orang-orang yang membidahkannya, membedah kitab Syahli Jum'ah. Masih ada yang ngomong Pak sama saya, wah ente hari gini masih bahas gitu-gituan. Iya, bagi dia yang pinter sih nggak ada masalah. Bagi kita yang nggak pinter gimana? Dia pinter baca kitab, kita kan semua nggak jago baca kitab. Nah, apakah kita harus dengerin setiap komentar orang? Enggak. Nah, hati-hati Pak ya. Jangan semua komentar itu dimasukin ke hati. Kita kan paling tahu apa yang terbaik buat kita dan orang-orang sekitar kita. Kalau semua orang mikir kayak dia, habis Pak kita. Jamaah kita bisa, masjid kita bisa hilang. Jamaah bisa kena racun semua, racun ekstremis. Ya. Wah ini masih banyak. Ada juga yang sibuk belajar ilmu ceramah. Ishtaghalu bil wa'zi wat tazkir wat takallum fi akhlaqin nafs waz zuhud wal ikhlas wa hum maghrurun ya. Ada yang sibuk belajar ilmu motivasi. Belum kaya jadi motivator orang kaya, gimana Pak? Belum jadi ulama jadi motivator ulama. Belum jadi ahli kolbu jadi motivator ahli kolbu. Yang paling lucu, ada motivator sekarang bagus nih, kiblatnya mulai bagus, mengajarkan Asmaul Husna dalam trainingnya. Cuma kan dia belum pernah melakukan latihan zikir Asmaul Husna seperti Imam Ghazali. Akhirnya garing kalau ngomong Asmaul Husna tuh, nama yang indah tuh jadi nggak indah di mulut dia, jadi lucu gitu. Nah, ada yang begitu. Kenapa? Karena orang akan berbicara sejauh apa perbendaharaan dalam dirinya. Dia belum pernah nabung Asmaul Husna dalam kolbunya, terus dia mau ngomong Asmaul Husna. Nah, ini banyak nih sekarang ya, kita lihat ya, demam. Tapi ya nggak apa-apalah ya,
daripada di demam-demam yang lain, mending demam Asmaul Husna. Nanti Allah pasti akan membimbing mereka ketemu pakar Asmaul Husna. Imam Ghazali kan sudah hafal Pak Asmaul Husna, sudah ngerti maknanya, tapi beliau belum masuk nama itu ke dalam kolbunya. Kan kolbu mahallul asma, tempat nama-nama. Jadi Nabi Adam itu ketika diajarkan nama-nama oleh Allah, itu kolbunya dipenuhi oleh asma. Itulah yang diajarkan ke malaikat. Maka Adam adalah guru pertama di kalangan manusia mengajari malaikat. Ya Adamu ambihum bi asmaihim. Hei Adam, kasih tahu tuh mereka. Kalau bahasa kita mau ajarin mereka tuh para malaikat. Lebih tinggi manusia atau malaikat Pak sebenarnya? Manusia yang mana? Manusia yang di kolbunya ada nama Allah. Jadi ini pesan untuk diri saya sendiri dan kita semua, terutama para dai, para pendakwah, para motivator keagamaan. Kalau ingin memotivasi orang, ya, penuhi dulu kolbunya dengan nama Allah. Orang kaya nggak perlu latihan bab motivasi, bab jadi orator, jadi motivator. Cukup dia kaya, kata-katanya akan didengar orang, benar nggak? Sama orang alim itu nggak usah belajar cara ngomong ceramah, nanti dia bisa sendiri Pak. Karena ilmu itu kalau udah penuh di kolbunya akan meluap di mulutnya. Dan kalau meluap itu kata-katanya akan tertata aja gitu. Tapi di dalam kosong, kita mau gaya-gayaan, nggak akan tertata rapi. Maka penuhi saja di dalam kolbu dengan ilmu, dengan zikir, dengan riyadhah, latihan-latihan akan muncul. Jadi ya saya mohon maaf, saya nggak pernah latihan motivasi menjadi motivator, latihan ceramah masa kecil. Karena dulu waktu kecil teman-teman pada ikut, dulu namanya dai cilik, ada namanya kamci, apalah namanya dulu ya, macam-macam Pak, dai cilik. Dan betul, kawan-kawan saya semua bisa ceramah Pak, saya doang nggak bisa ceramah. Waktu itu bayar, bapak saya nggak bisa bayar. Tapi yang kedua, saya nggak berani di depan, makanya saya nggak mau dibayarin juga saya nggak mau ke depan, nggak mau ikut. Nggak kebayang sekarang ternyata kita ngajar mulu kerjaannya tiap hari, ya, ngajar di kampus lah, ngajar di masjid lah, ngajar di rumah lah, ngajar terus. Ya kalau di rumah kan orang datang, tapi kalau sama anak istri saya juga nggak ceramah Pak, saya yang diceramain malah ya. Ustadz diceramain sama ya anak istri lah. Kadang-kadang anak tipe yang ceramain kita, ngeliat kita ngajar diulang lagi sama kita. Ya akhirnya saya malu-malu sendiri kepada Allah, ya Allah, begini saya kalau nyeramain orang ya. Maka ketika belajar kitab, anggap aja ini bukan ceramah, ini ngajar kitab.